Renungan kita, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan untuk semua orang. Berbahagialah manusia yang percaya pada Tuhan Allah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dari Tuhan Allah. Ketika mereka mengadakan siarah, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seagama, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara dalam kemanusiaan. Mazmur yang ada di hadapan saudara seringkali juga disebut sebagai Mazmur siarah, berangkat dari ayat 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah apabila melintasi lembah Baka, lembah Beka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara-saudaraku, siarah semacam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah, dari lokasi di mana berada, menuju ke pusat penyembahan di mana orang berkumpul bersama-sama menyembah Sang Khalik. Tradisi siarah menuju tempat penyembahan ini sudah ada sebelum agama-agama atau apa yang disebut agama hasil dari mensistemasikan ritus-ritus penyembahan menjadi agama yang kita kenal sekarang ini. Jadi umumnya dalam tradisi ritus pada masa lalu, setiap orang, masing-masing orang punya keyakinan bahwa minimal setahun sekali atau dalam peristiwa-peristiwa penting dalam hidup dan kehidupan, mereka menuju ke tempat atau pusat penyembahan, dan di sana mereka menyembah secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga dan komunitas. Dalam Mazmur 84 itu juga seperti itu. Ada semacam perjalanan siarah menuju tempat atau pusat di mana umat melakukan penyembahan, menaikkan korban, atau melakukan banyak hal yang lain, misalnya membayar nasar atau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, dalam proses perjalanan tersebut, mereka mengalami banyak hambatan, dan hambatan-hambatan tersebut bisa saja mengurungkan atau membatalkan niat untuk menyembah Tuhan atau sampai ke pusat penyembahan. Namun ketika dalam proses perjalanan menuju pusat penyembahan tersebut, ada keinginan kuat untuk sampai, ada semangat untuk sampai ke tujuan, ada semangat untuk melakukan penyembahan, maka mereka terus-menerus berjalan tanpa lelah
hingga tujuan. Sehingga mereka bisa menyebut bahwa jika panas terik ada pada mereka ketika mereka berjalan, maka panas terik itu adalah perlindungan yang dilihat sebagai Tuhan melindungi mereka sehingga tidak kedinginan. Maka ada matahari, mereka melangkah terus dalam kasih dan mereka tetap punya keyakinan menuju ke tempat penyembahan sebagai suatu kebahagiaan. Dalam perjalanan seperti itu, mereka kesampingkan kelelahan, kelemahan, dan halangan yang lain. Dan dengan keyakinan bahwa ketika mereka mengadakan ziarah menuju tempat penyembahan, maka ketika berjalan bukan makin lama makin lelah, kehilangan tenaga, kehilangan semangat, tapi karena keyakinan untuk menyembah Tuhan ada semangat itu, maka mereka katakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Tuhan. Nah, bahkan ketika melintasi bahaya pun mereka anggap itu, mereka nilai sebagai bukan bahaya, justru sebagai oase di padang pasir. Itulah semangat umat pada masa lalu dalam proses, dalam ziarah menuju pusat penyembahan. Mereka sebut pada waktu itu sebagai Bait Allah. Nah, kita, saudara dan saya, umat beragama pun seringkali mengadakan ziarah ke tempat di mana komunitas beribadah secara bersama. Dan semangat itulah mereka banyak orang mengorbankan harta benda untuk melakukan ziarah, menyembah Tuhan di dalam sesuai dengan tata aturan atau warisan iman yang didapat. Ziarah hidup dan kehidupan, ziarah menuju tempat penyembahan, dan juga proses ziarah hidup yang lain, proses ziarah hidup dan kehidupan kita ada di tempat kini kita sekarang, dalam sekaligus juga bagaikan perjalanan ziarah menuju titik akhir ketika kita bertemu pada akhir zaman, pada akhir hidup dan kehidupan, dan memulai hidup dan kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Entah itu disebut kematian, entah itu disebut hidup bersama di surga, atau apalah penyebutan sesuai dengan warisan keagamaan kita. Yang pasti banyak orang juga berkata bahwa hidup dan kehidupan, proses lahir sampai menuju sampai akhir hidup, finish kehidupan adalah perjalanan ziarah. Perjalanan hidup dan kehidupan dari awal sampai ke kematian. Nah, dalam perjalanan ziarah seperti itu, perjalanan ziarah hidup dan kehidupan seperti itu, yang pasti kita juga harus berkata seperti pemasmur pada masa lalu, kita disebut orang berbahagia yang melakukan perjalanan ziarah hidup dan kehidupan. Tantangan, cobaan ataupun permasalahan yang kita alami, kita nilai sebagai matahari yang melindungi kita. Semuanya itu merupakan bentuk dari pertolongan Tuhan, pembentukan Tuhan terhadap kita agar kita kokoh, kuat. Sehingga dalam perjalanan ziarah pun, ziarah hidup dan kehidupan pun kita bisa berkata, berbahagialah kita yang melakukan ziarah, dan karena kekuatan kita datang dari Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan perjalanan hidup dan kehidupan dari kelahiran sampai titik akhir hidup dan kehidupan itu. Karena kita berjalan, kita menjalani hari-hari hidup dan kehidupan itu makin lama makin kuat. Walaupun usia bisa menurun, kelemahan tubuh makin menaik, tapi kekuatan iman, percaya kita, kedekatan kita
pada Tuhan semakin kokoh dan kuat. Itu siara spiritual, siara perjalanan hidup. Proses perjalanan hidup dan kehidupan yang lain termasuk persahabatan, dari awal persahabatan sampai akhir persahabatan, itu juga siara persahabatan, siara hubungan, siara interaksi sosial. Ketika kita memulai bekerja sehingga nanti pensiun, itu juga perjalanan siara interaksi, siara kerja, siara aktivitas. Jadi saudara sekalian, hidup dan kehidupan adalah siara. Siara yang di dalamnya kita katakan, aku berbahagia bersama dengan Tuhan. Aku bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga makin lama aku berproses, aku semakin kuat. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami bisa menjalani siara hidup dan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kami juga seperti umat Tuhan pada masa lalu, semakin lama semakin berjalan, semakin kuat. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tetap ada bersama dengan kami sejak dulu kala, sekarang dan sampai masa akan datang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara seiman, selintas iman, sebangsa dan setanah air, menyatu hati, disiplin, pakai masker, jaga jarak dalam rangka menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara. Salam sehat, salam bahagia, salam sukacita.